kadang kami juga dalam tanda kutip sedih ya. Sedih. Ya sedih karena kami yang kita benar-benar NGO benar-benar ya, bukan NGO abal-abal ya. Oke. Bukan LSM abal-abal, itu merasa sedih juga ketika apa yang sudah kita lakukan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, terus masih ada masyarakat yang dalam tanda kutip masih memandang sebelah mata kayak gini. Sebelah mata gitu. Halo, nah kembali lagi bareng aku Ida dalam acara podcast ITFOS Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber. Nah, beliau ini adalah salah satu aktivis NGO yang ada di Bojonegoro. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan sharing pengalaman, sharing ilmu tentunya tentang kegiatan beliau di dunia NGO. Nah, mungkin langsung saja kita sapa beliau. Halo Pak Yoyo. Halo. Halo. Halo semua. Halo semua teman-teman. Bagaimana kabar ini Pak Yoyo? Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa ya Pak Yoyo. Betul sekali. Oke. Nah Pak Yoyo, siap ya Pak Yoyo sharing-sharing ke teman-teman semua tentang kegiatan Pak Yoyo di dunia NGO tentunya. Siap itu maksudnya gimana kok siap? Ya siap sharing lah Pak Yoyo ke teman-teman semua. Nah, kan ilmu yang bermanfaat Pak dibagi-bagi gitu kan. Oke Pak. Kira-kira sudah berapa lama nih Pak aktif di dunia NGO ini? Kalau saya awalnya masuk di NGO itu tahun 2010. 2010 berarti sekarang 2021 berarti yang kurang lebih 11 tahun. Wah, lama Pak Yoyo. Lumayan ya. Karena masih ada yang lebih lama dari saya. Oke. Itu sudah orang yang ini ya, apa Pak Yoyo? Kan yang lebih lama dari Pak Yoyo yang di dunia NGO kan. Sesepuh ini, sesepuh. Yang pasti sesepuh saya adalah direktur saya. Siapa Pak? Ada deh. Oke, berarti sudah aktif di dunia NGO dari tahun 2010 ya sampai sekarang ya. Oke. Kurang lebih 11 tahun ya Pak ya. 11 tahun. Oke. 7 bulan 10 hari. Duh, masih ingat sampai detail-detailnya ya. Ngarang-ngarang sedikit kan nggak apa-apa. Oke. Oke Pak Yoyo. Nah, kira-kira apa nih Pak Yoyo yang membuat Pak Yoyo bisa bertahan selama itu dari tahun 2010 sampai 2021 ini? Pasti ada sesuatu yang menarik nih di dunia NGO yang membuat Pak Yoyo bisa bertahan. Ini jawaban jujur atau jawaban ya karangan? Jujur lah Pak Yoyo, kita kan sharing ke teman-teman semua. Kalau jawaban bisa bermanfaat buat teman-teman kan. Kalau jawaban jujur bisa jadi karena nggak ada opsi lain. Nggak ada opsi lain. Begitu. Nggak bercanda. Memang kalau di flashback sebelumnya sih saya kan basicnya teknik. Oke. Mulai lulus kuliah di Malang, saya kerja di perusahaan atau di pabrik itu yang bergelut dengan teknik, dengan mesin, dengan apapun yang berbau elektronik dan mesin itu. Nah, ketika pindah ke Bojonegoro akhirnya ketemu dengan salah seorang aktivis yang kebetulan saat ini menjadi direktur saya di lembaga saya itu. Saya dikenalkan dengan ilmu sosial. Ya, kalau di teknik kan 1 + 1 sama dengan 2. Kalau di sosial nggak bisa. 1 + 1 bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 0. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi ilmu-ilmu semacam itu yang dari awal saya sekolah sampai kuliah dan bekerja di awal itu tidak saya dapatkan. Akhirnya ilmu-ilmu baru, cara kita bersosialisasi, cara kita membantu sesama masyarakat untuk memberdayakan supaya lebih berdaya itu yang saya peroleh di lembaga saya. Oke. Muncul jiwa sosialnya ya Pak ya. Salah satunya. Oke, untuk bisa berbagi untuk sesama. Nah, itu tanya lembaga saya apa? Emang dari lembaga mana Pak ya? Dari ITFOS. Oke, dari ITFOS Indonesia ya. Oke. Nah, dari ITFOS Indonesia nih teman-teman. Salah satu
bagian apa Pak ya di Itpos Pak ya? Kebetulan saya di Dapuk menjadi koordinator divisi riset dan teknologi informasi. Nah, itu teman-teman. Beliau adalah salah satu aktivis yang aktif bekerja di Itpos Indonesia, salah satu NGO di Bojonegoro tentunya, dan beliau dipercaya saat ini sebagai koordinator divisi riset dan teknologi informasi. Nah, tentu asupan sehari-hari itu terkait riset dan juga teknologi informasi ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, asik nih bisa sharing ke teman-teman semua terkait riset dan informasi teknologi ini. Nah, ngomong-ngomong terkait informasi dan teknologi informasi ya Pak ya. Nah, ini kan sesuatu yang tentu nggak asing lagi nih di telinga masyarakat. Nah, tentunya apalagi sekarang sudah masuk di era digital kan Pak Yo. Nah, kira-kira menurut Pak Yo nih, Pak Yo kan sudah menekuni terkait riset dan juga teknologi informasi kan ya. Nah, tentu hal ini sesuatu yang familiar buat Pak Yo. Nah, kira-kira apa sih pentingnya teknologi informasi ini menurut Pak Yo? Khususnya di dunia NGO tentunya. Kita fokus ke dunia NGO ya Pak Yo, pemanfaatan teknologi informasi di dunia NGO. Iya, karena saya sendiri kalau disuruh ngomong tentang teknologi informasi secara detail pasti ya nggak tahu ya, karena saya bukan pakar teknologi informasi. Ada yang lebih ahlinya ya Pak ya. Kan kebetulan saya di sini memang dipercaya menjadi koordinator divisi teknologi informasi, sehingga mau nggak mau saya harus belajar. Dan dalam kurun waktu yang sudah saya jalani ada banyak sih pengalaman terkait bagaimana cara ataupun langkah-langkah saya sendiri, langkah-langkah divisi dalam mengelola divisi teknologi informasi yang berkaitan dengan publikasi, kemudian dengan riset, kemudian penulisan jurnal dan lain sebagainya. Itu menjadikan pengalaman dan itu kita lakukan secara kontinu. Itu yang pertama adalah itu. Selain itu dari divisi kami sendiri, divisi di riset teknologi informasi ini ada bagian-bagian ya, juga ada bukan saya sendiri yang menghandle itu. Tentu ada tim dong Pak ya. Nggak mungkin bekerja sendiri. Capek Pak ya bekerja sendiri. Nah, tentu ada tim yang bekerja sama gitu Pak ya. Sehingga di divisi memang semua sudah dibagi per tugas ya, per tupoksinya masing-masing. Ada yang bagian administrasi untuk penulisan, untuk publikasi di medsos dan website, kemudian ada bagian penulisan berita, penggalian data-data untuk penelitian, itu sudah ada di bidangnya masing-masing. Kayak gitu. Berarti sangat penting dong Pak ya teknologi informasi ini dalam di dunia NGO. Menurut saya sangat penting ya, karena kalau kita bicara NGO ini kan nama keren. Nama yang keren itu kan LSM. Lebih kerennya lagi LSM ya. Jadi ya dinamika di masyarakat itu kan tidak terlepas. Kalau orang-orang dengar LSM saat ini stigmanya kan masih tanda kutip negatif ya Pak ya. Iya, negatif walaupun tidak semua orang. Ya. Namun sebagian masih merasa horor atau takut ya ketika mendengar NGO atau LSM. Kalau NGO mungkin ada yang nggak paham apa NGO. Kalau LSM langsung takut. Iya benar. Sesuatu yang mengerikan dan ingin dihindari lah ya dari semua orang gitu kan. Sehingga jadi gini, karena stigma negatif yang dulu tumbuh. Kita selaku aktivis LSM juga merasa miris ya, kenapa stigma negatif itu nggak hilang-hilang sampai saat ini. Nah, salah satu caranya nanti adalah
untuk memperkenalkan mengenalkan bahwa dunia NGO, dunia LSM itu enggak seseram yang mereka bayangkan. Itu adalah dengan teknologi informasi. Kalau dulu oke lah, mungkin nggak ada internet, nggak ada YouTube, nggak ada Facebook. Informasi nggak cepat menyebar ya. Iya, orang-orang yang khususnya di pelosok desa, itu kan tidak mengenal apa itu NGO. Nah, momen yang tepat saat ini memang kalau teman-teman NGO, teman-teman aktivis NGO semuanya ini dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui ya entah nanti di lembaganya itu punya website ataupun media sosial, entah itu apapun lah. Mungkin teman-teman yang di sini sudah paham ya, media sosial itu apa saja. Karena saya terus terang nggak begitu banyak akun-akun kayak gitu. Sehingga dengan media sosial itu nantinya teman-teman NGO bisa mempublikasikan seluruh aktivitas-aktivitas lembaga teman-teman NGO itu dan itu dilakukan secara kontinu. Itu yang penting. Harapannya apa? Kalau itu sudah dipublish, kemudian halayak ramai, masyarakat itu masyarakat membaca, melihat dan memahami, oh ternyata misalkan namanya itu ITPOS itu ternyata LSM yo. Kok beda yo karo sing tak bayangno. Nah, itu menjadi lambat laun akan mengikis stigma negatif. Harapannya mas semacam itu. Dan dari situ juga kita dapat melihat kalau itu sudah dilakukan semua, masyarakat pun akan lebih peduli dan tidak merasa takut lagi terhadap yang namanya LSM ya. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa dengan LSM, akan mengetahui oh ternyata LSM itu nggak selalu negatif gitu kan ya. Kita mau di LSM nggak ditutup lawangnya, langsung dibuka lebar ya. Buka lebar. Monggo. Oke. Dari mana? Dari ITPOS ini. Nah, betul. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Tentu tadi ada salah satu dampak positifnya ya dari teknologi informasi ya Pak ya, yang Pak saya sampaikan tadi dengan terus mengupdate, memposting setiap kegiatan di NGO masing-masing seperti itu kan. Nah, tentu ada nggak sih Pak dampak negatifnya dari teknologi informasi ini bagi dunia NGO sendiri tentunya? Selain dampak positifnya, nah mungkin nanti ada dampak positif lainnya yang mungkin menurut Pak yang bisa disampaikan sharing ke teman-teman. Kalau dampak positif sebagian sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau dampak negatif, saya tidak melihat itu sebagai dampak negatif ya, tapi lebih ke tantangan ya. Tantangan bagaimana cara memanajemen, mengelola sebuah media publikasi dan informasi sebuah lembaga itu bagaimana cara memanagenya. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa itu dilakukan kontinu itu berkelanjutan, tidak hanya satu kali posting kemudian seminggu selesai, bulan berikutnya posting lagi. Itu yang menurut saya kurang tepat, walaupun sudah bagus namun masih kurang tepat. Terus tantangan selanjutnya adalah di era saat ini kan tentunya pemerintah sudah mempunyai regulasi sendiri ya. Kita tahu ada undang-undang ITE. Nah, tentunya semua publikasi baik itu personal, lembaga, yayasan apapun itu harus mentaati peraturan perundangan. Tidak bertentangan dengan aturan tentunya ya. Betul itu. Takutnya ada akun di media sosial atau website itu yang memposting atau mempublikasi berita-berita yang itu bertentangan dengan norma-norma ataupun yang sudah diatur dalam peraturan perundangan. Itu yang akan nanti bisa mendapatkan sanksi dari pemerintah. Itu yang menjadi tantangan. Kalau efek negatifnya, kalau yang kita posting baik, mungkin nggak ada efek negatifnya. Tentunya mungkin efek positif ya. Efek positif yang mungkin lebih banyak akan kita peroleh. Namun feedback ataupun kritik saran itu pasti akan masuk ke sebuah
institusi ataupun lembaga yang bersangkutan. Oke, berarti tadi dalam sharing ke media sosial melalui teknologi informasi berarti harus hati-hati ya Pak ya, nggak sembarangan asal sharing gitu ya. Oh iya, iya. Di Itfos sendiri pun kita sebelum memposting atau mempublikasi sebuah berita, sebuah konten, itu pun kita melalui beberapa filter ya, kita melalui beberapa tahapan, mulai editing, kemudian nanti approval dari misalkan saya koordinator divisi sampai nanti approval lebih tinggi kalau itu menyangkut dengan lembaga itu ke direktur sendiri ya. Jadi nggak asal ini si A dari Itfos kemudian dapat berita langsung posting gitu, enggak. Jadi yang memposting atau yang mempublikasikan ada admin sendiri di divisi kami kayak gitu. Berarti ada ini ya, ada proses tahapan tentunya, nggak asal posting ya. Nah itu teman-teman tadi sesuatu hal penting juga tadi. Jadi ketika kalau perorangan kan langsung wes nggak ngerti, pokoknya ketoknya aja kita gandeng posting. Kalau lembaga nggak bisa kayak gitu. Nanti jadi harus berhati-hati ya Pak ya, untuk menjaga juga kan. Betul. Tadi kan sudah saya sampaikan juga di di dinamika kita publikasi maupun posting aktivitas lembaga itu ada nilai lebih dan nilai kurang ya. Nilai kurang itu positif dan negatif yang tadi Mbak Ida sampaikan. Jadi kan yang positifnya sudah banyak, kalau negatifnya relatif kecil, dan kalaupun ada negatif itu bukan kita maknai itu sebuah sisi negatif, namun itu menjadi sebuah tantangan untuk bagaimana mengembangkan apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita publikasikan ke publik. Ada feedback itu yang membangun, kita refleksikan, kita kemudian gunakan itu untuk memperbarui bagaimana supaya nanti tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi informasi yang misunderstanding gitu ya? di publik itu, sehingga apa yang kita benar-benar laksanakan itu bisa disampaikan dan bisa diterima sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Gitu. Jadi publikasi NGO itu adalah menyampaikan apa yang benar-benar disampaikan oleh NGO tersebut. Kemudian harapannya adalah masyarakat itu bisa lebih paham dan mengenal tentang NGO. Begitu Mbak Ida. Nah, kembali lagi nih Pak Yo. Tadi kan Pak Yo sudah menjelaskan dampak positif negatifnya nih dari penggunaan teknologi informasi kan. Nah, kira-kira apa sih manfaat yang Pak Yo rasakan sendiri ketika menggeluti dunia teknologi informasi ini? Tentunya di lingkup dunia NGO ya Pak Yo ya. Maksudnya manfaatnya yang teknologi pemanfaatan bagi NGO, bagi lembaga Pak Yo gitu. Kalau dari sini manfaatnya kita bisa peroleh sih dari dua sisi ya. Yang pertama dari NGO itu sendiri dan kemudian bagi khalayak masyarakat. Kalau bagi NGO itu sendiri tentunya adalah bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi yang itu kita bisa mempublikasikan seluruh aktivitas lembaga, kemudian profil-profil kita bisa kita tampilkan di media sosial, di website, itu akhirnya bisa mendongkrak namanya popularitas sebuah lembaga itu kan menjadi nilai tambah bagi sebuah lembaga bisa lebih terkenal ya. Tentunya karena kita adalah lembaga non-profit sehingga kita berharap dengan popularitas kita meningkat, kita bisa mendapatkan jaringan lebih luas. Kalau saat ini mungkin kita masih di lingkup regional, kita bisa sampai nasional. Harapannya seperti itu ya. Terus kemudian kalau manfaat dari sisi luar tentunya dari buat untuk masyarakat umum tentunya di awal tadi saya sampaikan, karena masyarakat
lebih mengenal sebuah NGO itu lebih dalam, kemudian bahwa NGO atau LSM itu adalah sebuah lembaga yang dalam roh ataupun tujuan pendiriannya itu untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik walaupun pada kenyataannya memang ada sih NGO yang aktivitasnya itu kontraproduktif dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun kalau masyarakat sudah tahu bahwa NGO A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu ternyata 60% baik. Minimal stigma negatif yang di awal saya sampaikan itu perlahan namun pasti akan mulai terkikis menjadi respon positif, dan itu mereka peroleh. Jadi bisa gitu. Menjadi media untuk membangun kepercayaan juga ya Pak? Itu intinya semacam itu. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap NGO atau LSM itu sendiri. Nah, kira-kira selama pemanfaatan teknologi informasi ini, kira-kira pernah merasakan kesulitan nggak Pak dalam timnya itu? Nah, ya. Tentu kan sesuatu yang nggak mudah dan nggak instan cepat tiba-tiba kita bisa terkenal dengan pemanfaatan itu kan. Nah, itu kira-kira merasa kesulitan nggak? Pernah merasa kesulitan nggak? Iya. Nah, itu gimana Pak? Sharing nggak apa-apa ke teman-teman? Ya, mungkin ini bisa dijadikan sebuah pengalaman juga. Pengalaman kita sharing buat nanti teman-teman NGO yang mau ataupun sudah untuk meningkatkan kualitas publikasi dan informasi yang menggunakan teknologi informasi. Tentunya adalah bahwa yang pertama untuk personal pendukung tentunya adalah staf-staf SDM-nya itu tentunya kita juga upayakan memperoleh personal yang dia paham di bidang yang kita mau. Tentunya di bidang teknologi informasi tersebut. Walaupun tidak mahir-mahir amat, karena saya juga tidak amat-amat mahir, sehingga peningkatan kapasitas itu akan dilakukan di lembaga, lambat laun nanti karena itu sudah terbiasa dan ada peningkatan kapasitas di eksternal juga, akhirnya SDM tersebut yang sudah kita peroleh karena kita non-profit organization, sehingga kita tidak mencari karyawan, kita nggak mungkin karena kita awalnya adalah relawan, sehingga dari situ mereka akan paham dan akan tune in di bagian yang sudah kita tetapkan di situ. Kemudian kalau untuk piranti, apa sih piranti saat ini? Paling komputer. Ya, kemudian sekarang pun jaringan internet juga sangat mudah. Hanya yang utama adalah tadi kontinuitas dan konsisten. Dalam mempublis, dalam mempublikasi konten-konten dan berita-berita yang itu berkaitan dengan aktivitas lembaga, kayak gitu. Jadi dan sedikit yang ingin saya sampaikan adalah jangan malu-malu lah. Jangan malu-malu. Itu malu-malu apa maksudnya Pak? Jangan malu-malu untuk mempublikasi hal yang baik, walaupun itu hanya kecil. Entah itu ada kegiatan apa walaupun kecil, namun itu bisa berdampak bagus untuk masyarakat tentunya. Itu sampaikan saja, walaupun secuil, namun itu continue dan itu nanti dampaknya akan kita ketahui hasilnya. Berarti semacam itu ya Pak. Jadi pemilihan SDM itu sangat penting ya Pak dalam menjalankan publikasi di dunia NGO gitu. Kalau pemilihan sih bukan pemilihan ya, maksudnya penentuan karena di NGO itu kita nggak bisa milih, masalahnya itu Mbak aja. Gitu. Iya, karena kita nggak bisa milih, kecuali kalau di perusahaan kan kita rekrutmen karyawan dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kalau di NGO kita nggak bisa milih-milih, kalau dapatnya itu
kamu mau belajar ini, mau. Kemauan itu yang paling penting. Berarti kemauan yang paling penting. Dan ada basic sedikit lah. Nggak harus kayak gini, kemudian mahir mengoperasikan ini enggak kayak gitu. Tapi kita mengupayakan, kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya wis ono niku, kalau kita butuh kita upgrade di pelatihan atau peningkatan kapasitas yang lain. Berarti dapat dikatakan dunia NGO ini bisa menjadi tempat belajar ya Pak ya? Bisa jadi tempat belajar untuk para mungkin anak muda atau mahasiswa yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentunya semacam itu. Bisa dikatakan semacam itu nggak Pak ya? Bisa, sangat bisa, karena di lembaga kita juga sering ada anak magang, kemudian kalau di kampus apa biasanya KKN atau apa kayak gitu, KKN ya kayak gitu kan. Itu menjadi sarana untuk berproses ya. Walaupun sudah lulus pun kadang berproses di ITPOS atau di NGO itu menjadikan personal tersebut mendapatkan pengalaman baru, pengalaman terkait bagaimana berorganisasi, pengalaman bagaimana itu terjun ke masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat itu seperti apa. Itu menjadi menambah pengalaman baru untuk teman-teman muda yang ingin berproses dan ingin menambah pengalaman di dalam berorganisasi. Berarti di ITPOS sendiri ya Pak ya, banyak ya yang beberapa kali magang atau belajar di ITPOS seperti itu. Alhamdulillah lumayan ada ya. Berarti kalau misal nanti ada teman-teman yang pengen belajar di ITPOS, pengen mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa ya Pak? Bisa datang langsung ke ITPOS ya Pak? Bisa ya. Bisa. Namun itu ada namunya Pak. Namun biasanya kita saya dan teman-teman itu mewanti-wanti kalau ingin belajar benar-benar ya silakan. Tapi kalau untuk main-main aja jangan. Itu poinnya teman-teman. Gak betah pengen pulang. Tadi berarti buat teman-teman nih, yang punya niat kuat, untuk pengen mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa datang langsung ke ITPOS. Nanti buat teman-teman yang ingin belajar tentang teknologi informasi, nanti bisa komunikasi langsung dengan Pak Yo tentunya nanti. Gimana Pak Yo? Bisa ya Pak Yo ya? Mudah-mudahan bisa. Oke Pak Yo. Ini terakhir Pak Yo. Mungkin ada pesan yang bisa Pak Yo sampaikan untuk teman-teman NGO yang lain dalam pengembangan, dalam pemanfaatan informasi teknologi ini dalam publikasi masing-masing NGO. Terima kasih Mbak Ida, karena tadi sudah dibilang terakhir. Pesan-pesan terakhir ini Pak. Siap. Yang pertama, jangan malu untuk mempublikasikan. Jangan malu untuk mempublikasikan. Ya. Kemudian kalau tidak punya SDM, ya maksimalkan apa yang dipunya. Maksimalkan SDM kalau yang ada satu orang minimal ya Facebook. Kalau punya Facebook ya Facebooknya aja dikembangkan. Tidak harus banyak-banyak. Terus yang ketiga adalah konsistensi itu yang penting. Jadi publikasi itu enggak serta-merta seminggu publish 7 berita, kemudian 1 bulan vakum. Itu konsisten jangan. Jadi entah seminggu 3 kali, itu continue. Setiap minggu 3 kali, setiap minggu 3 kali. Itu pun tergantung dengan media publikasi yang teman-teman NGO punya. Terus yang keempat untuk masyarakat tentunya. Jangan takut dengan NGO, jangan takut dengan LSM. Jadi kadang kami juga dalam tanda kutip sedih ya. Ya sedih karena kami yang kita benar-benar NGO benar-benar ya, bukan NGO abal-abal ya. Bukan LSM abal-abal, itu merasa sedih juga ketika apa yang sudah kita lakukan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, terus masih ada masyarakat yang dalam tanda kutip masih memandang sebelah mata kayak gini. Sebelah mata gitu. Jadi harapannya masyarakat setelah tahu NGO itu
rohnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, untuk menampung aspirasi masyarakat. Teman-teman masyarakat semua bisa menerima kami, LSM, NGO, untuk dapat berproses bersama-sama membangun Indonesia. Oke, luar biasa, tepuk tangan guys. Iya bro. Oke, itu tadi teman-teman. Nah, banyak sekali yang sudah di-sharing oleh Pak Yo, nah selaku koordinator divisi riset dan teknologi informasi di ITFOS Indonesia. Nah, tadi sangat penting disampaikan, mulai untuk teman-teman NGO yang lain jangan malu-malu untuk memposting ya Pak Yo ya, hal positif. Kemudian yang kedua, kontinuitas apa namanya, konsisten ya, konsisten untuk mengupdate media sosialnya. Kemudian yang ketiga lali dewe apa tadi Pak ya? Konsistensi, yang pertama adalah pemanfaatan SDM itu tadi. Oke, itu tadi ketiga. Pertama, jangan malu-malu. Kedua, memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketiga, konsisten dalam memposting media sosialnya. Nah, itu baru betul Pak Yo. Oke, baik teman-teman, mungkin itu tadi yang banyak hal yang sudah di-sharing Pak Yo. Semoga apa yang disampaikan Pak Yo ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu baru buat teman-teman. Amin. Dan juga bisa membuka mata masyarakat yang memandang sebelah mata NGO. Nah, semoga jayalah Indonesia. Oke, mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Yo atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Mbak kita Ida, bisa. Saya sudah diizinkan masuk ke ruangan ini. Oke. Ya, teman-teman kru, halo. Terima kasih. Ya, semoga teman-teman dalam memproduksi video semacam ini bisa terus continue ya. Jadi saya nggak ngomong sini, jadi teman-teman juga harus continue. Bisa konsisten. Mohon doanya Pak Yo biar kita semua bisa konsisten untuk memproduksi. Siap. Sebagai media belajar kita juga di sini, Mbak. Kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih Pak Yo atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih Pak Yo. Oke teman-teman, itu dari kami. Sekian, terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.